Kalau saya sih ditanya jujur-jujurnya mau nggak berubah. Bahkan kalau perlu tambah. Sama dengan apa yang ada di hatinya Pak Kadis semuanya, sama yang apa yang ada di hatinya PPL semua, sama yang ada di yang disampaikan oleh rakyat atau petani pada kita. Tapi kenyataannya setelah di DPR, setelah dikaji dari berbagai lembaga yang terkait ombudsman, dibicarakan dengan berbagai pihak, termasuk pupuk Indonesia, maka hanya itulah yang bisa dicapai. 2 jenis, urea dan NPK. Harapannya adalah urea menyuburkan, NPK-nya mengisi butiran-butiran yang ada. Apakah ini bermasalah? Pasti bermasalah. PPL, Kadis pasti bermasalah. Karena pupuk di seluruh dunia bersoal. Pupuk di dunia naik 3 kali lipat dari harga yang ada. Uangnya dari pemerintah, ini yang perlu dipahami. Uangnya dari pemerintah, jumlah nominalnya dari pemerintah, nilainya 25 triliun ya. Tidak berubah. Bahkan 24 sekian, Presiden minta uangnya tidak boleh berubah. Berarti subsidinya dalam bentuk uang negara tidak berubah. Tetap 25 triliun. Harus dikasih tahu. Inilah keberpihakan Presiden Jokowi pada kita, negara pada kita, sehingga uangnya tidak berubah. Walaupun semua bersoal di dunia. Tetapi penyesuaian yang mana yang lebih prioritas, yang penting itu yang dilakukan. Dan prioritas yang paling penting itulah dari 60 jenis menjadi 9 jenis. Dari prioritas yang dilakukan dari 6 jenis pupuk menjadi 2 jenis, urea dan NPK. Mohon semua jadi catatan ini. Apakah ini bersoal? Pasti bersoal. Kenapa bisa demikian? Kita kembalikan pada diri kita. Kalau uang kita pas-pasan, yang ada hanya 25 triliun, tentu yang bisa dibelanja adalah yang utama. Oleh karena itu kita berharap volumenya tidak berubah. Kita berharap kurang lebih, ya kurang lebih, saya pakai kata kurang lebih, sama dengan tahun lalu. Volumenya, artinya jumlah luasan hektarnya kita berharap kurang lebih sama yang lalu. Jenisnya saja yang dikurangi. Dan tentu saja varietas yang kena terseleksi. Ini normal sekali. Bahkan di beberapa negara subsidinya dihilangkan. Termasuk Amerika. Beberapa negara lain yang selama ini mensuplai pupuknya 100% tertarik itu. Tidak hanya Indonesia menghadapi seperti ini. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, jajaran Kementan, Kadis, PPL, BPP, bantu saya kerja memahamkan ini pada rakyat. Bantu saya kerja memahamkan ini pada semua pihak yang selama ini diuntungkan dengan subsidi-subsidi di luar prioritas ini. Dan ini sudah menjadi keputusan DPR. Sekali lagi bukan tentu saja kalau secara pribadi, bukan atas nama menteri. Kalau saya ditanya, saya mau harus kembalikan seperti yang lalu. Ya, supaya kalian bisa tahu bahwa kita ini sehati, tetapi negara punya kemampuan 25 triliun. Yang kedua, negara sudah pikirkan prioritasnya. Tetap berpihak kepada petani, tetapi dengan prioritas-prioritas. Apakah ini bersoal? Bersoal. Yang lain, yang keempat adalah, kalau memang tidak bisa dengan subsidi, tapi jenis komoditi lainnya tetap harus dibantu, penggunaan pupuk jenis lainnya tetap harus ditambahkan,
maka pemerintah akan membuka diri melalui KUR, kredit usaha rakyat, di mana dari KUR itu sebenarnya yang kita harus tambahkan. Ingat, KUR kalau ambil sendiri di atas 11% bunganya. KUR dengan yang biasa, KUR dengan yang sama dengan beberapa tahun lalu, 2015 dan seterusnya, itu adalah 9%. Kurs kita yang sekarang ini 6%. Saya lagi berusaha KUR khusus untuk pupuk ini dan mudah-mudahan bisa di sekitar 3%, kurang lebih, sambil usaha terus. Jadi masih ada spillway-nya, masih ada ke jalan keluarnya, bisa menggunakan pupuk lain, tetapi menggunakan KUR subsidi. Tentu ini masih ada tugas tambahan dari Dirjen PSP untuk mengusahakan. Tinggal didaftar aja yang mana-mana itu, dan rakyat bisa gunakan dengan ini. Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, apa yang kita bicarakan hari ini bukan persoalan mudah, membutuhkan kesehatian kita, satu. Yang kedua, pemahaman yang holistik, pemahaman yang betul-betul paham terhadap krisis yang dihadapi oleh dunia, bukan hanya Indonesia. Yang ketiga adalah memitigasi resiko yang ada, karena pasti ada resikonya. Yang keempat adalah mengadaptasi tantangan yang ada. Yang kelima adalah jangan kalah cepat, bergerak, dan memberi pemahaman. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, saya tahu kalau besok ada orang-orang yang mengkompori segalanya, mendorong-dorong untuk ada semacam protes-protes dari masyarakat karena dia tidak paham bahwa volumenya kita berharap kurang lebih sama dengan lalu. Mempertahankan kurang lebih sama dengan yang lalu bukan persoalan gampang, bukan persoalan gampang. Tetapi lebih baik kita korbankan berbagai jenis yang tidak prioritas sambil mencarikan jalan keluar melalui KUR daripada volume yang harus terkurangi termasuk uang yang ada yang 25 triliun. Ingat, 25 triliun uangnya itu tidak di Kementan, Bapak. Ini juga perlu dipahamkan ini Pak Dirjen. Dan yang dikira uangnya ada di Kementan, bukan. Uangnya tetap di keuangan, Menteri Keuangan. Pupuk itu industrinya tetap di BUMN. Ya, kita ini yang berjuang sama-sama. Jadi tugas kita berjuang. Gitu Pak. Dan pasti dari 24 juta yang dibutuhkan hanya kurang lebih di bawah 10 juta ini menjadi persoalan. Bukan langkah kurang. Nah ingat, tahun ini banyak sekali orang yang coba menggerak-gerakkan masyarakat di bawah. Oleh karena itu Pak Kadis, seluruh provinsi, Pak Kadis seluruh kabupaten kota, BPPE, BPP yang ada di seluruh Indonesia, PPL bantu saya. Saya berharap tidak perlu ada yang turun berdemonstrasi hanya karena hal-hal seperti ini. Kalau ada seperti itu berarti PPL dan lain-lain tidak turun memberi pemahaman, karena kami ini lagi terus mencari jalan keluar. Ya, lagi mencari jalan keluar. Saya berharap petani kita tetap tenang. Ingat, Pak Jokowi sangat berpihak pada pertanian dan hasil pertanian kita sangat besar dan sangat luar biasa. Dalam 3 tahun terakhir ini yang menyangga Republik dan ekonomi bangsa ini adalah pertanian. Dan itu kerja kita semua. Jangan kita tercederai dengan sebuah perubahan yang terpaksa karena climate change dan kondisi pupuk di dunia yang lagi bersoal. Mohon ditahan-tahan dulu Pak Kadis, BPP, PPL, karena Kementan lagi cari jalan. Mudah-mudahan saja sesudah September kita uji coba ini, Oktober, tentu saja kita coba tangani case by case.
wilayah by wilayah, masalah by masalah. Bantu saya Pak Kepala BPP, bantu saya Pak Kadis, ya, dan tentu saja salah satu ya tentu konten yang terus memonitor ini setiap Jumat dibuka semacam bukan krisis center, jadi pusat informasi dan konsultasi, pusat komunikasi dan konsultasi masalah pupuk yang dipakai by digital. Mohon Kepala BPP mempersiapkan laporan setiap minggunya. Pak Kadis masuk dalam nomor yang akan dibagikan, dan tentu saja dari sana konsultasi dan komunikasi dan perlaporan itu yang kita akan sikapi ke depan lebih baik. Sekali lagi saya berharap besok akan ada yang mendorong-dorong orang demonstrasi yang tidak paham. Besok orang-orang yang biasa menyalurkan pupuk dan kemudian pupuknya Pak Dirjen sekarang ini tidak dilakukan dengan subsidi, itu akan mendorong semua orang untuk bergerak, memprotes dan lain-lain sebagainya. PPL nggak boleh kalah, BPP nggak boleh kalah, Kadis nggak boleh kalah. Mereka itu cuma ngejar keuntungan. Maaf ini kalau saya salah. Sementara kita ini sudah setiap hari mulai dari pagi sampai tengah malam, pagi lagi hanya pikir gimana harus selamat dari persoalan yang ada. Oleh karena itu kalau ada yang menggerak-gerakkan seperti itu kita hadapi Bapak, kita hadapi. Tetapi sekaligus jangan ada distributor lagi bikin susah-susah rakyat. Ya, case by case Pak Dirjen. Ya, tempat by tempat kita selesaikan. Itu yang saya sampaikan hari ini. Bantu saya lihat di sini ada Jombang, ada Ponorogo, ada Cilacap, ada Kediri, ada Pandawan, ada ya semuanya lah, ada semua di sini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Pak Dirjen 1, 2, 3 sampai 4 orang, kalau masih ada yang perlu menyampaikan sesuatu mumpung saya masih ada, saya siap untuk bisa juga tahu ini sesudah itu baru Anda lanjutkan seperti apa. Kurang lebih apa yang saya sampaikan, saya minta maaf, saya terlalu vulgar menyampaikan hal ini dan semua menyatu. Sekali lagi, alam tidak bersahabat secara dunia, tapi Indonesia apapun yang terjadi karena kita ada, minimal pangan kita bisa siapkan lebih maksimal. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sesuai dengan arahan Pak Menteri tadi, kita buka diskusi dulu, mungkin ada 1-2. Silakan Bapak Ibu semua. Langsung aja angkat tangan siapa atau hidupkan. Di-unmute langsung, siapa ini? Siapa? Halo Bapak Ibu semua. Apa semua sudah jelas? Satu orang yang ditanyakan, mumpung Pak Menteri masih ada waktu. Baru Pak, Sulawesi Selatan. Panguragan. Siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.